kan ingin mendaftarkan juga, tapi bahannya sama. Kalau pendapat saya, eh, kan di dalam pendaftaran hak cipta merek ini kan tidak melihat bahan, Pak. Sepanjang pengetahuan saya yang dilihat itu adalah kecocokan gambar, kecocokan warna, terus kecocokan nama. Nah, selama si pencipta yang kedua ini tidak memakai brand yang sama dengan Levi's, meskipun bahan dasar celananya sama, saya rasa bisa saja Pak diberikan hak cipta. Kalau menurut saya Pak seperti itu. Karena kan dia hanya ada kecocokan bahan. Meskipun si Lewis adalah penemu duluan celana tersebut, ya, terus kemudian yang kedua juga menemukan celana yang bahan sama, tetapi kan brandnya mereka berbeda. Sementara kalau ingin mendaftarkan logo atau merek kaki itu yang sepengetahuan saya yang pernah saya lewat itu yang tidak boleh sama itu pertama tidak boleh sama nama, terus tidak boleh ada kesamaan logo kayak ada kesamaan gambar, tidak boleh ada kecocokan sudut-sudut warna sepanjang pengetahuan saya seperti itu Pak. Jadi yang brand kedua ini saya rasa bisa saja dikasihkan hak untuk mendaftarkan mereknya dia. Bagaimana saudara Latifi, ini ada masukan dari Ibu Tuti? Ya siapa tahu masih ada dari teman-teman mahasiswa lagi. Bagus kalau banyak yang didengar pendapatnya, dokter. Intinya silakan menganalisis ya masing-masing. Bagaimana menurut dari rekan-rekan mahasiswa, nanti kita simpulkan sama-sama ya. Ya, bagaimana dari siswa yang lain ya, siapa tahu mau berpendapat juga nanti. Siapa tahu ada yang sependapat dengan Ibu Siti tadi, ada juga yang tidak sependapat ya. Nanti kita simpulkan secara bersama-sama ya. Jadi ini sebagai forum diskusi juga ya. Kita simpulkan. Silakan dari teman-teman mahasiswa ya. Izin Pak, ayo Pak. Ya, silakan. Izin saya izin berpendapat. Kalau menurut saya itu tidak dapat ini karena terdapat kesamaan Pak, kesamaan dari bahan jenis bahan kainnya sama, berarti untuk membedakannya itu kan sangat sulit. Dan dari konsumen pasti akan bingung untuk membedakan dari bahan tersebut. Walaupun dia punya merek berbeda nama. Demikian Pak. Ya, bagus semua ya, pendapatnya bagus semua. Artinya nanti kita simpulkan ya bagaimana
menurut regulasi ya, aturan ya. Atau masih ada dari mahasiswa yang lain Izin juga, Pak, silakan ya kalau tadi. kalau menurut saya sih bisa Pak, karena kan yang didaftarkan ini merek Pak, bukan produk. Ya, ya itu saja Pak. Ya, ya menurut Bapak tadi bisa ya. Selanjutnya dari teman-teman siapa yang masih ada ya, artinya nanti kita simpulkan. Tapi kan izin Pak dosen, izin untuk Iya, membedakan silakan. itu misal bahannya bagaimana. Kalau bahan sama, walaupun merek berbeda, tapi kan itu menimbulkan kebingungan daripada konsumen untuk memilih antara membedakan antara Levi's dengan Levi's itu akan timbul polemik nanti karena bahannya sama. Tapi kan kita berbicara Menurut merek. saya. Kalau pendapat saya, kan kita berbicara merek. Yang mau dibicarakan sini adalah merek, logo. Yang mau didaftarkan adalah merek dan logo, bukan bahan, bukan produk. Nah, syarat pendaftaran logo atau merek itu kan tidak boleh ada kecocokan nama, tidak boleh ada kecocokan gambar, tidak boleh ada kecocokan logo. Itu yang menjadi syarat utama. Kan tidak ada Iya, syarat kita juga kan tadi bilang bahwasanya tidak boleh ada kesamaan logo. Itu kan sama Ji, kalau bahannya juga sama, berarti kan orang bingung untuk memilih konsumen itu. Kalau pendapat saya kan kita tidak berbicara bahan, kita harus fokus kepada logo dan merek. Ini kan pertanyaannya apakah bisa diberikan hak untuk mendaftarkan mereknya. Jadi kalau saya fokusnya ya, ini kan kita berbicara merek, berarti kan kita harus kembali bagaimana sih syaratnya, aturannya pendaftaran merek dan logo itu. Kalau berbicara kesamaan kan banyak sekali sekarang brand-brand yang mirip. Misalnya biskuit Oreo, jiplakannya Rodeo, banyak sekali di pasaran seperti itu. Tapi kan dikasih, tetap saja mereka punya hak cipta merek logo. Karena kembali lagi kalau pendaftaran merek dan logo itu kan tidak boleh sama. Intinya jangan sama nama, jangan sama brand, jangan sama gambar, jangan sama warna. Dan sepanjang jangan sama bahan. saya begitu. Yang pernah Kalau saya menurut saya mendapatkan sih begitu Ibu Tuti itu dengan Pak Posi. ya. Kalau menurut saya untuk membedakan itu mestinya harusnya ya bahannya juga beda. Jangan cuma namanya saja yang dibedakan. Begitu. Demikian. Bagus semua pendapatnya ya. Oh, masih ada dari teman-teman lagi ya yang berpendapat, artinya untuk agar forum ini berjalan maksimal dan menarik ya. Akhirnya kelas ini sangat menarik ya. Masih ada berpendapat ya. Sebagai penilaian juga kebetulan ada dosen mata kuliahnya di sini ya, Bu Dokter, sebagai penilai juga ketika mahasiswa. Silakan, makanya namanya pendapat ya, silakan berpendapat ya, nanti kita simpulkan sama-sama. Silakan, sebetulnya masih ada ya. Mana Pak Jonda ini? Ayo Pak Jonda. Iya, tunggu buat di atas mobil kayak ini, jadi kurang bagus ini anuku, pendengaranku. Nanti sebentar saya juga pertanyaan. Saya kasih prinsip dulu ya. Iya, hati-hati Pak. Sesuai materi ya. Prinsip yang masuk kategori pelanggaran merek menurut hukum itu punya 3 area utama. Yang pertama adalah pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Itu dianggap pelanggaran hukum merek. Yang kedua, pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan, yang dipersyaratkan untuk pemulihan 3 kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya
sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana. Yang ketiga, dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasikan dan membedakan barang atau jasanya terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan. Jadi dalam konteks Levi's dan Levi's ini sama-sama denim bahannya, dan spellingnya itu Levi's dan Levi's kurang lebih hampir sama. Silakan teman mulai berpikir lagi untuk pertanyaan dari saudara praktisi kita. Ya, Pak Yani, Pak Amsul, ya paham Sul ya. Tuh buat serah ya. Saya lihat banyak mahasiswa yang hadir pada perkuliahan ini ya. Ada 13 ya. Ya Pak, ini Pak, ini Silakan, masalah ini ya Pak, ya merek yang terdaftar. Kenapa mesti ada jangkau apanya tuh Pak? Kita bilang tadi 10 tahun ya masa waktunya. Bukan Ini bertanya, pendapat. oh, iya Pak. belum Iya, bertanya sayang. Pendapatmu dulu antara Boleh, Levi's boleh. dengan Levi's. Sambil menunggu yang berpendapat Levi's dan Levi's, boleh kalau Samsul mau bertanya, ada lagi. Oh iya Bu, ini Bu, itu tadi penjelasannya Bapak kata masa jangka waktunya itu merek 10 tahun. Kenapa sih negara nggak kasih waktu berlaku surut? Karena ini kan yang menimbulkan konflik. Habis masanya kan biasa diklaim sama orang. Terus yang kedua Pak, apa merek yang sudah terdaftar bisa hilang perlindungan hukumnya Pak? Bisa hilang kalau Mungkin 3 Kalau tahun tidak tidak diperpanjang, Dik. digunakan. Kalau 3 tahun Iya. tidak digunakan, dihapus. Berarti kan kayak ini tadi yang merek itu ada jangkauannya 10 tahun. Kenapa Ya. negara nggak berlakukan surut saja supaya menghindari konflik-konflik kayak banyak kan kejadian merek seumpama jagon rebus kan sudah ada tuh di mana tuh di Pangke di Baru ya jagon rebus kan itu jagon rebus berasal dari Tagalar. Iya, Itu kan toh, dari Tagalar, indikasi Dik. geografis. Diluruskan dulu Hamsul, tidak boleh dalam merek beda konteks. Jadi gini, misalnya semua orang punya coto. Misalnya coto itu adalah produk. Nah, logo yang disematkan di dekat produk itulah yang disebut merek. Jadi makanya ada coto, paraikat, yang masuk dalam konstruksi pelindungannya adalah paraikat. Jadi ada coto paraikat, ada coto sungguh minasa, itu yang disebut. Tapi itu pun Ya, indikasi konstruksinya geografis. iya, dia tidak boleh disamakan dengan merek pada umumnya. Jadi bahannya boleh begitu saja, ya Bu. iya bahannya boleh saja sama, tapi yang berbeda sama dengan ayam. Coba lihat kalau kalian jalan ada ayam yang logonya Laguna, ada ayam yang logonya ayam BCC dan seterusnya. Pada dasarnya dia ayam goreng bertepung kan? Tapi logonya yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks merek itu logo yang disematkan. Ya, saya tambahkan sedikit Dokter ya. Jadi mengapa harus ada jangka waktu ya dan apa yang bisa sehingga apa namanya tidak dihapus ya itu tadi termasuk alasannya karena 3 tahun tidak digunakan lagi ya. Jadi tujuan daripada ada namanya jangka waktu itu ya agar diketahui bahwa merek ini betul-betul digunakan ya barang atau jasanya ya atau masih diproduksi atau diperdagangkan tidak ya.
jangan sampai sudah tidak diperdagangkan. Jadi itu tujuan utama kenapa mesti ada jangka waktu 10 tahun ya. Jangan sampai tidak diproduksi lagi atau tidak diperdagangkan lagi ya, masih terdaftar ya di perlindungan merek sedangkan sudah tidak diperdagangkan lagi. Ya, jadi itu alasan mengapa ada namanya ya jangka waktu hak merek. Ya, jangan sampai sudah tidak diperdagangkan ya. Makanya tadi itu tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut saja itu sudah dihapus ya. Seperti yang saya utarakan tadi ya, gitu. Ya, jadi berhubung mengenai apa namanya tentang masalah tadi ya, Lewis dengan Revis ya, jadi menurut regulasi yang ada itu tidak bisa didaftarkan ya, atau tidak dapat didaftar atau ditolak ya, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya, atau Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2016 ya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 dan 21 ya yang ada, serta pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek atau biasa disingkat ya Permenkumham nomor 67 tahun 2016 ya. Setelah dijelaskan di situ ya, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya ya. Yang pertama itu perlu dicatat ya, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek terdaftar milik pihak lain ya, atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Yang kedua, merek terkenal ya, dijelaskan di sini merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa yang sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Ya, jadi itu bisa ditolak bila mana ya memiliki persamaan diantaranya seperti tadi ya. Yang kedua, indikasi geografis terdaftar. Ini sudah terdaftar dalam indikasi geografis. Ya, jadi yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan, ya, atau antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan ya yang terdapat dalam merek tersebut. Ya, jadi apabila ada yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya ya dengan merek terdaftar pada kelas barang atau jasa yang sejenis ya atau yang diproduksi dan diperdagangkan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana ya dalam pasal 100 ayat 1 ya dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2015, yaitu untuk sama pada keseluruhannya pidana penjara paling lama 5 tahun ya atau pidana paling banyak 2 miliar. Sementara untuk persamaan pada pokoknya ya jadi beda dengan sama keseluruhan dengan persamaan ya pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda 2 miliar. Ya, jadi kriteria penentuan barang ya atau jasa yang sejenis berdasarkan pasal 17 ayat 2 Permenkumham nomor 67 tahun 2016 ya. Jadi kriteria penentuan barang dan jasa sejenis dapat berupa barang dengan jasa ya, barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Ya, dengan ketentuan berdasarkan pertama ya bisa dicatat sifat dari barang ya dan atau jasa. Ya, yang kedua tujuan dan metode penggunaan barang. Ya. Yang ketiga komplementaritas ya. Komplementaritas barang atau jasa. Yang keempat kompetisi barang atau jasa. Ya, yang kelima seluruhan distribusi barang. Ya, karena konsumen yang relevan. Ya, yang ketujuh asli produksi barang atau jasa. Ya, jadi dalam kasus merek Lewis dan Revis tadi, ya merek Revis tidak bisa diberikan hak, ya. Jadi tidak bisa diberikan hak karena menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ya, pada pasal 21 ayat 1, ya, junto Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ya, Nomor 6 Tahun 2016 tentang merek, ya, pasal 16 ayat 2, merek Revis mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain yaitu Lewis. Nah, jadi itu
Peraturan Menteri Hukum pasal 16 ayat 2, merek Revis mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Persamaan dan keseluruhan. Ya, jadi beda sama keseluruhan dengan persamaan. Dan merek terkenal mirip ya Levis. Itu alasannya Menteri ya membuat peraturan Menteri Kumham nomor 7 tahun 2018 bahwa Revis tidak bisa diberikan hak merek karena menurut undang-undang itu memiliki persamaan ya atau sama keseluruhan ya begitu ya. Izin bertanya Pak. Ya, Abe. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Itu kan kita bahas tadi tentang merek. Bagaimana kalau misal kalau produksi itu istilahnya bahan atau apa nih merek celana. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya itu seperti penyanyi dangdut itu Pak, Ya. yang seperti goyang gergaji itu apakah itu termasuk merek juga atau bagaimana? Goyang gergaji, goyang dumang, goyang ya segala goyang itu. Izin Pak, apa dia bisa didaftarkan juga itu atau bagaimana? Ya, maksud saya jawab saja ya. Jadi itu masuk ke ranahnya cipta ya, jadi itu bukan merek ya. Jadi itu hak cipta, artinya gambar, bentuk visual ya, produksi seni ya, itu masuk ke ranahnya hak cipta ya, lawak ya, seni tari cerah apa ya, itu masuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dibahas dalam pertemuan kedua kalau tidak salah ya. Jadi itu bukan merek ya, seperti goyang Oh gergaji siap ya. Pak, dosen. Izin. Terima kasih. Yang bagaimana itu goyang gergaji kan? Goyangan itu siapa lagi? Dewi Persik, goyang gergaji, goyang dumang, Tapi goyang Pak, apa? tidak Makanya ada dari persamaan awal itu itu, merek antara gambar itu atau logo. makanya dari awal itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa sekalian, itu dibedakan antara hak cipta dan hak industrial. Nah, hak cipta, Siap, dosen. definisi paling dekatnya itu adalah karya seni. Ya, jadi kalau dia berhubungan dengan seni, maka itu disebut ranah pelindungannya adalah hak cipta. Misalnya kita kasih contoh, ada yang buku, ada yang tari-tarian, ada ekspresi budaya. Kemudian untuk penemuan bidang komputer, software seperti itu. Jadi beda. Kalau goyang-goyang seperti itu pun nantinya dia visualisasinya karya seni, Pak Andi Slamet. Sementara kalau dibawa ke industri, dia hanya bisa dibawa industri kalau dalam bentuk produk atau barang atau jasa. Jasanya apa? Jasa goyang. Silakan dilanjutkan. Ya, betul sekali, Dokter ya. Jadi bedakan antara merek dengan cipta ya, cipta industri ya, desain industri tidak bedakan ya. Tapi kalau ini Pak, kalau maksudnya logo sama Pak, cuma nama yang beda bisa didaftarkan kayak logonya sama. Ada Lembaga Bantuan Hukum Lipan Takalar, ada Boxing Lipan Bajen Takalar. Logo sama, nama yang beda, Kak. Ya, jadi tadi bicara masalah merek kan sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi menurut Permenkumham tadi itu memiliki persamaan ya atau keseluruhan. Jadi bedakan antara persamaan ya, persamaan itu berarti agak mirip ya dengan keseluruhan dengan merek terkenal. Ayo Pak Sarip, Pak Sarip. Pak izin bertanya Pak, boleh? Silakan Bu Tuti, silakan didengarkan sama PM-nya kok. Pak izin bertanya, tadi kalau tidak salah kan ada penyampaian mengenai batas dolar saya untuk pembatalan merek. Dan tadi juga kalau tidak salah ada disampaikan bahwa merek itu kan bisa diwariskan, waris. Nah, misalnya kalau perkaranya seperti ini,
kalau tidak aktif, tadi kan kalau tidak digunakan. Misalnya ini kan merek ini logonya sudah digunakan oleh seorang dan sudah melewati jangka 5 tahun. Nah, kemudian baru diketahui oleh ahli warisnya bahwa ternyata merek dia tersebut digunakan oleh seseorang. Nah, tetapi kan kalau ingin dibatalkan merek tadi kan ada batas daluarsanya. Jika misalnya batas daluarsanya sudah lewat, apakah ahli warisnya itu masih ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap merek tersebut, Pak? Ya, langsung siap ya. Jadi sesuai dengan materi tadi ya, yang sudah saya bagikan, ya, itu tidak ada apa namanya, tidak ada pengecualian ya. Jadi yang jelas 3 tahun tidak digunakan ya, itu merek ya, itu dapat saja akan hapus ya, karena tidak di 3 tahun ya, 3 tahun tidak digunakan ya, kecuali larangan impor ya, kecuali ada namanya larangan impor. Jadi dalam undang-undang juga itu tidak mengatur batas pengecualian bahwa bila mana ada ahli waris ya, artinya cukup 3 tahun berturut-turut tidak digunakan, itu sudah masuk alasan penghapusan. Tapi kalau misalnya Nah, digunakan Pak dosen di kemarin, kalau ya, misalnya merek tersebut tetap aktif digunakan dan sudah melampaui ya, batas daluarsa, tetapi ahli waris baru tahu. Nah, itu apakah itu ada peluang lagi bisa mengajukan pembatalan? ya, artinya kan 3 tahun berturut-turut itu digunakan. Maksudnya kalau digunakan ya bisa saja dituntut oleh ahli waris ya. Kalau mereknya itu selalu digunakan. Dimaksud daripada regulasi tentang merek ini yaitu 3 tahun berturut-turut tidak digunakan ya. Jika masih digunakan ya bisa saja dituntut oleh ahli waris nanti. Jika apa namanya, jika ingin menuntut ya masalah digunakannya merek tadi. Kalau batas daluarsanya Pak, kalau misalnya sudah lewat batas daluarsanya, baru kemudian ahli warisnya ini menyadari bahwa oh ternyata merek saya ada yang pakai selama ini dan aktif. Tapi kan batas daluarsanya tadi itu sudah lewat pembatalan. Apa masih bisa? Tadi kan sudah saya jelaskan tentang gugatan perdatanya ya, itu sampai ya tahun ya. Tidak salah tadi itu sudah saya jelaskan bahwa alas untuk menuntut itu ada namanya jangka waktu, sama seperti kasus tadi yang saya jelaskan ya, gugatan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran ya. Jadi sudah diperjelaskan dalam pasal ini, gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran ya. Tidak ada lagi pengecualian ya, karena sudah dijelaskan dalam gugatan ya, tidak dapat diterima karena daluarsa ya. Masalah gugatannya ya, maksudnya yang dipertanyakan tadi ya, 5 tahun itu masa gugatan ya, masa untuk digugat di pengadilan itu sejak tanggal pendaftaran ya, begitu. Izin Pak, mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tapi bagaimana itu Pak penertiban mengenai merek? Kalau misalkan di industrial itu banyak sekali apa nih bahan-bahan apa nih industri yang tidak menggunakan merek. Bagaimana itu penertibannya Pak dari ini? Apakah dari HKI ataukah dari tim baik itu dari kepolisian ataukah dari HKI yang menyurat ke kepolisian minta bantuan untuk pengamanan untuk ditertibkan atau bagaimana Pak? Izin penjelasan Pak. Ya, maksudnya ini ada produk ya tanpa adanya merek ya, begitu atau apa? Iya Pak, siap. Atau maksudnya ini tidak ada mereknya atau bagaimana, atau ada Belum ada merek? mereknya Pak, belum ada mereknya tapi sudah beredar di apa ini? Sudah beredar di konsumen. Mungkin Pak.
ya sudah no brand artinya ya, tanpa brand begitu, Siap Pak, iya. tanpa brand ya. Artinya mereka brand ya. Jadi yang kita pertanyakan ini ya, eh, bagaimana hukumnya, mana eh, menjual barang ya jasa tanpa adanya brand ya, tanpa adanya brand atau tanpa merek ya. Artinya kan sudah ada ya, misalnya produk-produk kesehatan ya, misalnya yang tanpa merek itu ya, itu yang tidak yang bertentangan dengan undang-undang kesehatan, misalnya kosmetik ya, biasanya yang dibuat itu tanpa merek itu yang artinya betul-betul yang membahayakan ya, membahayakan ya, karena tanpa adanya uji-uji klinik ya, uji klinis kesehatan, tanpa adanya BPOM ya, ya, itu biasanya apa namanya itu diusut ya dan ditindaki oleh kepolisian, karena eh, tanpa dilengkapi dengan surat resmi, itu biasanya seperti produk-produk ilegal ya. Jadi sebaiknya setiap barang dan jasa itu yang diperjualbelikan itu baiknya adanya mereknya ya, baik diberikan merek ya. Jika tanpa merek itu ya susah mendeteksi bahwa ini diproduksi oleh siapa ya. Nah, Ini maksudnya tindakan anunya Pak, tindakan hukumnya. Apakah itu ada sweeping begitu ataukah eh, penertiban, pengecekan begitu di lapangan? ya Apalagi bisa ini bisa misal merek itu bisa merek bisa tanpa tanpa merek itu, barang tanpa ya, merek itu ternyata sudah ya, dikenal oleh halayak rame. Hanya saja ya, yang produsennya itu tidak ini Pak, tidak mendaftarkan begitu atau tidak ya, tidak ada mereknya dia punya ya, barang. ya, itu bisa dipidanakan ya. Artinya saya jelaskan diatur dalam undang-undang merek ya, itu tentang apa namanya barang palsu ya. Barang palsu itu dalam undang-undang perlindungan konsumen ya, sudah diatur undang-undang nomor 8 tahun 19 tahun 99 ya, pidana penjara 5 tahun untuk pidana denda ya sampai 2 miliar. Ya, jadi artinya jika menjual barang-barang palsu ya dengan menggunakan merek merek orang lain yang terkenal itu ya, barang palsu itu kan ada namanya Undang-Undang nomor eh, 8 tahun 99 ya tentang perlindungan konsumen ya, begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan tadi apakah bisa diusut ya tanpa merek itu ya bisa lah ya, karena dalam apa namanya dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek itu ya sudah jelas ya diatur masalah eh, barangnya ya apakah membahayakan ya, itu kan harus ada namanya Badan POM ya, sertifikat halal biasanya, atau dari Badan POM ya, BPOM ya, biasa disingkat BPOM, itu harus dilengkapi dengan dokumen resmi ya, jangan sampai itu membahayakan ya, membahayakan bagi kesehatan ya, atau merusak bisnis merek lain ya jika menggunakan nama merek orang lain ya, ya begitu. Jadi pertanyaannya apakah bisa ditangkap ya, bisa lah ya, dicek apakah ini dilengkapi dengan surat-surat resmi produknya ini ya, apakah jelas ya, jelas tidak
bagaimana apa namanya kelengkapan dokumennya, terdaftar tidak di BPOM ya, bagi yang tentang kosmetik ya. Ya. Misalnya produk listrik misalnya ya, jangan sampai ini barang palsu ya, dan dapat membahayakan masyarakat, itu bisa ditahan ya dan diperiksa ya. Jangan sampai ada dugaan ya barang palsu ya. Itulah makanya biasa orang ditanyakan barang palsu ya. Barang palsu walaupun menggunakan merek terkenal, itu biasa muncul ada namanya barang palsu ya, pasaran. Misalnya si merek apa biasanya itu merek kesehatan, sabun Rinso misalnya ternyata palsu, sabun Lux misalnya palsu, membahayakan kulit ya. Nah, itu bisa saja diperiksa ya jika tidak ada dari eh, daftar dari Badan POM. Seperti itu, Pak ya. Berarti berlaku juga seperti misal ada barang yang sudah ada mereknya, tapi belum didaftarkan Pak ya. Artinya itu sudah Iya, melanggar. ya Artinya artinya dia sudah ada barangnya yang sudah beredar luas di konsumen, hanya saja dia sudah kasih merek tapi belum didaftar. Berarti sudah berlaku juga itu di pelanggaran Pak ya. artinya diperiksa dulu ya bagaimana barang bahan yang digunakan di dalam produknya itu, apakah sudah ada Badan POM-nya ya, sudah terdaftar Badan POM-nya, bagaimana apa namanya yang digunakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produknya itu ya, apakah tidak berbahaya bagi kesehatan ya, karena eh, yang namanya produk itu kan juga harus dilengkapi dengan standar kesehatan ya, seperti Badan POM ya, Badan POM, BPOM gitu. Jadi walaupun ada mereknya juga Iya harus kawan, begini Pak. diperiksa. Izin. Seperti itu minuman-minuman. Minuman-minuman itu kalau di daerah Jawa itu banyak dibilang minuman ini tanpa merek, dan itu oplosan. Artinya racikan dari seseorang akhirnya diminum beberapa konsumen itu, akhirnya tanpa tanpa izin kan, dia tidak ada merek juga, tidak ada apa ini pemeriksaan dari Badan POM, akhirnya itu ternyata membahayakan dan menimbulkan korban jiwa. Banyak yang terjadi itu Pak. Ya itu sama bisa ditindak seperti misalnya hal itu ya. Itu sekali menurut Bapak ya, bahwa itu seperti minuman-minuman yang diracik itu kan tidak menjamin ya kesehatannya bagaimana. Artinya Iya bagaimana Pak, sampai ketika dicampur dikonsumsi. dengan apa ini, spiritus, dicampur Ya sama betul. baygon. Itu yang minumnya juga orang gila. Nah, betul. 2 tahun yang lalu kayaknya itu kasus itu di oplosan ya. Seperti itu dia campur semua tanpa ada bahan kesehatan ya, tanpa ada sertifikat kesehatan, itu memang berbahaya dan itu bisa saja ditangkap oleh Badan POM ya untuk diperiksa. Nah, jadi minuman tanpa merek itu perlu semua diperiksa ya, jangan sampai ada yang berbahaya gitu. Apalagi seperti cat tikus misalnya ya di Iya, CT daerah Pak, dari rural Manado. ya, cat tikus itu sampai situ bisa saja ya diperiksa semua karena tanpa merek ya, karena dalam kemasannya juga itu tanpa adanya tertulis ya, cap tikus tidak ada tertulis di botolnya ya, hanya seperti apa terbungkus plastik atau botol itu. Botol sih saja Pak, baru tidak ada Iya, mereknya. Cuma betul. orang saja itu yang kasih ke merek itu konsumen, dia bilang CT. CT cat tikus ya. Ya, dan itu di Sulawesi itu banyak ya, di Sulawesi Tengah kayaknya dengan Manado. Seperti itu ya, tanpa merek semua ya. Jadi sebaiknya minuman kemasan itu ya cari ada mereknya
Karena untuk mencari tahu di mana asalnya ini juga lebih gampang ketika ada merek ya. Walaupun artinya betul-betul belum tentu itu yang pemilik merek ya. Yang sebenarnya makanya itu namanya barang palsu ya. Ketika ada biasa bahasa media ya. Bahasa media digunakan dalam bahasa media bahwa itu adalah barang palsu karena tanpa merek ya, tanpa merek dan merugikan ya, merugikan bagi kesehatan. Karena jika bermerek itu ya tentunya sudah diajukan ya, walaupun belum tentu semuanya sudah diajukan dalam di Badan POM. Seperti air misalnya ya, air aqua kan semua ada standar-standarnya ya. Ada namanya standar kesehatan ya, larutannya tidak pH larutannya apa namanya standar ya, standar kebutuhan manusia, tidak berlebihan. Contohnya dulu itu Pak Di, yang merek-merek kayak elektronik itu seperti Toshiba, sekarang sudah tidak ada itu Pak ya. Itu mungkin Ya, karena sudah tidak beredar di konsumen, ataukah mungkin sudah habis anunya Pak? mungkin Sudah saja habis. ya, mungkin saja sudah habis masa anunya berlakuannya 10 tahun tidak diperpanjang, bisa juga tidak tidak produksi lagi ya selama 3 tahun Tidak, kalau perbedaan. betul tidak dan company-nya dia bangkrut. Jadi secara penjualan global mereka bangkrut dan memutuskan untuk keluar dari bisnis tersebut penjualan elektronik seperti. Jadi ada memang eh, saran bisnis itu gagal di dalam penjualan global, akhirnya harus dipilotkan atau bahkan dinyatakan tidak mampu lagi untuk meneruskan penjualannya dan memakai merek tersebut. Berarti bangkrut sudah Budi? Tadi saya ingin membantu jawab juga kalau untuk merek yang seperti ditanyakan oleh saudara Misalnya, bagaimana kalau dia tidak terdaftar? Selain dia membahayakan untuk konsumen, sebenarnya merek yang tidak terdaftar itu merugikan pihak produsen atau orang yang menciptakan suatu produk, barang atau jasa. Kenapa? Karena kan pelindungan merek itu teman-teman harus ketahui lebih ke arah untuk kepentingan ekonomi. Jadi kalau dia tidak mendaftarkan mereknya, melindungi secara pendaftaran first to file atau mendaftarkan awal, nanti produknya ya, misalnya dia ciptakan keripik dan keripik ini enak banget, enak sekali, banyak penjualannya. Tapi karena tidak menggunakan merek, tidak bisa diidentifikasi atau dilacak oleh orang-orang yang mau mengkonsumsi lagi. Jadi secara ekonomi dia rugi. Makanya kemudian di dalam konstruksi pelindungan merek, Kemenkumham ini dia aktif menyuarakan untuk pendaftaran merek dan hak kekayaan industrial lainnya. Kenapa? Karena ini mengandung nilai ekonomi. Jadi UMKM yang punya produk-produk barang atau jasa itu dia harus mendaftarkannya. Karena kalau mendaftar orang kenal. Kan orang Indonesia itu selalu ada jargonnya, ada quotes-nya itu tak kenal maka tak sayang. Begitupun dengan merek. Oh, saya mau makan ini keripik, keripik itu mereknya ini. Nah, jadi dia lebih cepat atau gini. Kita punya misalnya produk minyak yang khas dari Sulawesi Selatan, yaitu misalnya minyak tawon. Bisa tidak orang pakai merek minyak tawon?
Tidak, karena adanya sudah terdaftarnya di Sulawesi Selatan. Minyak tawon itu kemudian ada minyak-minyak serai lainnya yang mau mengikut, dia tidak bisa pakai konteks minyak tawon. Orang datang ke Makassar langsung nyari, saya mau cari oleh-oleh minyak tawon. Seperti itu. Bayangkan kalau minyaknya sudah bagus, produknya sudah bagus, tapi tidak pakai merek, maka kerugianlah yang didapatkan oleh produsen. Jadi itu ya, logika merek ini bisa dilihat dari konteks produsen untuk ekonominya, untuk konsumen pada kesehatannya. Seperti itu. Silahkan lanjutkan Pak praktisi. Ya, betul sekali. Jadi Tapi seperti kenapa ya. itu pemerintah atau penegak hukum tidak berantas itu kayak ini diktator, diperjualbelikan kayak minuman tua di pinggir jalan secara umum, di Jeneponto dikemas secara botolan di pinggir jalan. Kenapa mesti Kayak di dibebaskan? Takalar juga dia yang Jeneponto Kenapa nih. mesti masuk ke saya? Kan Manis. itu kan sudah melanggar perundang-undangan. Kenapa mesti tidak diberantas? Sudah di tempat umum lagi dijualnya. Konteksnya begini, Pak Hamsul, Saudara Hamsul. Pendaftaran merek first to file adalah hak produsen, kemauan produsen, ikhtiar baik produsen. Sementara kalau hanya sekedar penjual oplosan, dia kan bukan melihat di konstruksi perlindungan mereknya atau nilai ekonominya. Dia hanya lihat produk penjualannya dan tidak ada merek spesifik yang dia mau daftar. Apalagi kalau merek tersebut mau didaftar, ada persyaratan dan barang yang mau dijual ini ilegal. Bagaimana Pak Fransisi? Kalau untuk barang ilegal, apa semudah itu pendaftaran mereknya? Iya, masukku diberantas saja itu Bu, yang penjual-jualnya diambil itu jualannya. Nah, kalau itu kan Ya. bukan Simula, bidang ekonomi. Kemenkumham penegakan pelindungan. Dia lebih kepada tugasnya Pak Andi Slamet dan kawan-kawan, polisi. Atau mungkin masuk-masuknya itu banyak mungkin Bu, jadi nggak diberantas. Sama Ibu. Kau juga itu masuk-masuknya. Masuk-masuknya apa? Setorannya. Bukan. Itu aduh, seperti ini masalah minuman, masalah rokok. Itu biaya cukainya banyak itu, Bos. Tidak ada bicukai, tidak ada bicukainya kalau memang membahayakan tidak ada bagi kesehatan. Hanya saja di balik itu ada orang yang melinting rokok itu dipekerjakan dan dia mendapatkan Pak, penghasilan dari ini untuk kasih makan istrinya dengan anaknya. Iya Pak, maksudku itu kan yang terdaftar di bea cukai. Kalau tua itu baru terdaftar nggak di bea cukai? Biar mau minum. Kagak apa minum kok. Nah, suruh sim berantas. Pak polisi nanti yang berantas. Padahal dia yang konsumsi setiap hari itu. Iya, cocok gitu, Bos. Hati berde bapak, jangan sampai sama kemarin. Sudah, dingin. Mohon maaf ya, agak barbar memang ini Pak Nanti kalau sudah ketemu persoalan yang mereka biasa temuin. Silahkan pendapatnya Pak Presisi. Ya, artinya Satu lagi belum ada ini, Bu, Pak Suartono. Dia lagi meneliti paten itu. Iya, lanjut. Satu lagi, Bu, izin pertanyaan lagi, Bu. Iya. Ini, Bu, bagaimana, Bu, Bu dosen, Bu dokter, bagaimana itu, Bu, kalau misal apa ini? Aduh, lupa lagi pertanyaanku. Cancel. Santai. Izin, Bu, saya sudah ingat, Bu. Izin. Bagaimana itu, Bu? Kalau misal Ini Tabe, duduk mungkin dulu, ngos-ngosan kita jalan bertanya juga mau tongki kasih keluar pendapat.
Sebagai ada yang kejar. orang yang kerja ya silakan duduk dulu, tarik nafas, jawab satu-satu supaya tidak berantakan. Kayak ada yang kejar, Bu. Maksudnya Bu, begini, apa hukumnya itu Bu? Kalau misal ada orang yang sudah punya, misal kayak roti Maros begitu, terus dia sudah banyak dikenal, banyak konsumennya. Hanya saja dia tidak mendaftarkan mereknya dan tidak menguruskan BPOM-nya. Izin Bu, mungkin karena terkendala dengan apa ini masalah apa ini pendaftaran, biaya pendaftaran atau bagaimana, akhirnya dia tidak mendaftarkan itu mereknya Bu. Izin. Dan Apa saya coba dikenakan jawab. sanksi itu Bu? Kalau dia sudah masuk konteks geografis, dia adalah indikasi geografis. Dan dalam konteks perlindungan indikasi geografis menyematkan nama wilayah itu, Pak Andi Slamet dan kawan-kawan, tidak boleh dikuasai oleh satu orang. Jadi roti Maros itu nama hak dalam pelindungan indikasi geografis. Jadi yang bisa daftar siapa? Komunitas. Kecuali jenisnya roti Maros, tapi dia kasih nama Rosna Roti Maros. Nah, mereknya itu Rosna. Sama dengan coto tadi. Coto itu adalah makanan khas wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar. Kalau ada yang klaim, Coto Maros, Coto Makassar. Nah, saya yang punya hak eksklusif, tidak bisa. Jadi dia bukan perseorangan atau individu, tapi dia adalah milik komunal atau komunitas yang ada di wilayah itu. Tetapi begitu dia sematkan merek tertentu, misalnya Parai Kate, maka diidentifikasi contohnya Parai Kate. Mereknya Parai Kate. Bukan contohnya itu, substansinya adalah dia adalah makanan yang berhubungan dengan wilayah geografis Makassar gitu. Ada juga coto Maros kayak itu. Jadi tidak boleh mengambil atau mendaftarkan kekayaan dalam konteks komunal atas nama individu, kecuali melalui Kayak persetujuan orang. roti Maros Salendrang. Ya, kayak gitu. Jadi ada nama-namanya roti Maros Haji Saifuddin. Itu saya pernah lihat. Ada dia bahkan menambahkan namanya sendiri. Tapi itu pun dia harus mendaftarkannya di Direktorat Jenderal untuk Perlindungan Merek. Karena Direktorat Jenderal Perlindungan Hak kita beda lagi kamarnya. Mesti sama-sama ada di Kemenkumham. Seperti itu. Bagaimana Pak Praktisi mungkin? Ya, betul. Artinya sependapat ya dengan Bu Dokter bahwa yang namanya seperti itu masuk dalam indikasi geografis ya, nyangkut masalah apa namanya wilayah ya, Jeruk Maros ya, Jeruk Medan tadi ya itu masuk dalam indikasi geografis dan didaftar tidak berdasarkan perorangan ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, mungkin tidak perlu disimak ya. Ada beberapa lembaga yang berhak untuk mendaftarkan ya. Yang pertama lembaga yang mewakili masyarakat ya di daerahnya yang memproduksi barang tersebut ya, seperti lembaga yang diberikan kewenangan ya tertentu yang dituju oleh pemerintah ya negara ya, atau kelompok konsumen barang tersebut, kelompok konsumen. Jadi bukan perseorangan ya. Namun untuk membedakannya dapat ditambah kata-kata ya, misalnya roti Maros Salendra ya, roti Maros Sasilia ya, itu ditambah katanya. Jadi pemilik mereknya itu adalah kelompok masyarakat ya, atau lembaga yang mewakili daerahnya atau pemerintah ya, pemerintah yang diberikan, lembaga yang diberikan kewenangan ya di pemerintah, misalnya apa namanya yang mengusahakan barang tersebut ya, itu bisa dipakai ya oleh beberapa orang. Jeruk Bali ya, sate Madura ya, sate Madura itu di, di apa namanya telah dibuatkan merek ya, buatkan merek atau apalah ya,
Yang jelas itu masuk adalah indikasi geografis, ya, geografis. Beda dengan yang tadi ya, dengan levis dan revis. Ya. Jadi sampai sekarang ada contoh kasus ya yang saya bisa uraikan seperti merek Wigo ya. Contoh kasusnya merek Wigo telah cukup lama digunakan oleh LA sebagai merek dari produk air minum ya. Dalam kemasan botol, Wigo juga dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 2000. Ya, si B ingin mendaftarkan merek Segar Wigo ya untuk jadi barang yang sama dengan Wigo. Diketahui bahwa B telah menggunakan merek Segar Wigo dalam distribusi barang di daerah Indonesia Timur ya. B ingin mengembangkan penjualannya di Jawa dan Bali. Mengetahui adanya Wigo Segar ya, Wigo Segar dan ingin menghentikan langkah B. Ya, pertanyaan bagaimana peluang A ya? Si A tadi ini sebagai merek Wigo dan si B sebagai Segar Wigo ya. Bagaimana peluangnya? Diterima permohonannya gak atau bagaimana? Nah, jadi contoh kasus seperti ini ya, maka A sebagai pemilik merek ya, Wigo sudah dikenal luas masyarakat, berhak ya mempunyai kewenangan untuk melaporkan B yang mempunyai merek Segar Wigo. Karena merek Segar Wigo dianggap sebagai peniruan atau plagiat dari merek Wigo. Nah, peluang B dengan merek Wigo Segar tidak dapat dilaksanakan dan dikabulkan permohonannya ya, karena merek Segar Wigo dianggap meniru merek Wigo yang mempunyai nama yang mirip serta dengan produk yang dijual sama dengan merek Wigo yang sudah terkenal luas di masyarakat. Jadi jika sudah terkenal luas di masyarakat, itu pendaftarannya tidak akan diterima lagi ya, akan sama ya, serba ya. Jadi bagaimana Bu Dokter? Saya rasa sudah cukup ya. Ya, kita Jika ada masih ada dari pertemuan dari teman-teman. ya, siapa tahu masih ada, kita masih punya waktu sekitar 4-5 menit. Siapa tahu ada teman-teman Betul. yang mau bertanya ke praktisi kita berhubungan dengan merek dan indikasi geografis. Teman-teman harus bisa menandai kalau merek bisa first to file, syaratnya dia adalah konstitutif, di mana negara akan memiliki siapa yang mendaftarkan paling duluan, seperti itu. Beda sama hak cipta, di mana deklaratif, meskipun tidak langsung didaftar, tetapi begitu dia sudah pernah diumumkan di depan umum, dia sudah menjadi diakui sebagai penciptanya. Berbeda ya. Jadi satu deklaratif untuk hak cipta, sementara merek ini konstitutif. Ada yang mau bertanya untuk menutup pertemuan hari ini? Kita masih punya 3 menit lagi. Izin Bu, satu lagi Bu. Bagaimana? Silakan. Izin Bu Dokter. Bagaimana itu kalau misal sengketa baru tidak satu negara, misal beda negara Bu Dokter. Izin, dilaporkan di mana itu dan ditindaki oleh siapa? Izin, kalau melalui istilahnya antar negara ini Bu Dokter sengketanya. Jadi Sengketa merek. Ya, saya sudah paham substansi pertanyaannya. Jadi seperti ini, kita Indonesia itu terlibat di dalam World Trade Organization dan juga ada di dalam organisasi World Intellectual Property Organization. Artinya Indonesia itu ketika ada yang mau mendaftarkan lewat Kemenkumham untuk wilayah nasionalnya, wilayah hukum jurisdiksi Indonesia itu, dia tidak langsung di ACC, Pak Andi Slamet dan teman. Tetapi ada proses yang dinamakan dengan ketika kita memasukkan, itu ada proses verifikasi. Maka tidak seperti hak kita yang beberapa menit bisa langsung dapat sertifikatnya. Ini ada proses di mana
pendaftaran merek itu memperlihatkan dulu apa deskripsi merek dan apa yang dimaksudkan, dia masuk klasifikasi apa, apakah dia jenis makanan, kosmetik, tambang atau seterusnya. Dan kemudian dia diverifikasi menurut WIPO internasional melalui situs. Jadi di cross check apakah itu tidak pernah ada di dunia ini yang miliki. Karena kalau ada yang miliki, maka permohonan mereknya ditolak karena menyamai atau menyerupai merek yang sudah eksis atau sudah ada terlebih dahulu. Jadi karena itulah yang disebut dengan pendaftaran merek itu melalui verifikasi berjenjang. Jadi macam-macam, tidak boleh langsung diterima. Jadi kita mengajukan dulu usulan ke Kemenkumham dengan memberikan proposal sesuai dengan surat pernyataan bahwa itu merek kita, tapi dia adakan verifikasi secara internasional dan nasional. Kalau merek itu sudah ada, bahkan tidak boleh lagi didaftar atas nama yang sama, karena pada dasarnya dia mengandung konstitutif atau first to file. Siapa yang daftar duluan, baik nasional dan internasional, dia akan mendapatkan perlindungan seperti itu. Sudah paham ya, Pak Andi Slamet? Ini ada loh. Siap, Ibu. Itu bebek goreng Haji Slamet. Saya kira punyanya Pak Andi Slamet ini. Siapa tahu bisa makan gratis, teman-teman. Bukan. Ya, jadi ini contoh merek ya, dan itu mereknya bukan baru tahun ini, dia sudah ada franchise-nya di mana-mana. Yang punya bukan orang asli Makassar gitu ya. Jadi itu contohnya. Merek itu kalau sudah bagus, sudah booming, mau mengandung nilai ekonomi, dia bahkan bisa di-franchise-kan. Seperti itu. Ada Tapi misal Bu, kalau saya yang pakai nanti mereknya kalau sudah haji, Kak. boleh, tapi Kalau saya- jangan pada substansi yang sama. Kalau bebek goreng itu sudah ada yang lindungi. Oh, tapi kalau yang baru, yang istilahnya toko kue bisa. Bisa saja kalau nanti dalam proses pendaftaran diverifikasi Toko selama kue Haji beberapa Slamet bulan. gitu. Ya, selama 6 bulan ternyata tidak ada yang punya, bisa saja diterima. Cuma saya heran ya, kalau ada yang mau bikin logo merek atau indikasi geografis untuk komunal, harusnya sangat-sangat kreatif. Kenapa kita mau pakai nama yang sama gitu? Karena pada dasarnya yang kita ingin lindungi ini produk kita supaya orang kenal, ya. Jadi Ya. kayak jangan sama gitu. Pendapatnya itu Bu begini, kan Haji Slametnya itu bebek gorengnya sudah terkenal. Jadi kan siapa tahu dipakai juga Haji Slamet. Kebetulan juga nama saya Slamet. Ya tinggal cari hajinya saja. Jadi kan bisa orang ini ketipu tuh. Masalahnya kadang hal-hal seperti ini yang menyebabkan permohonan merek itu ditolak karena menyerupai ya Pak Kondisi. Siap. Ya, silakan closing statement. Jadi saya tambahkan juga dari praktis ya, bahwa mengenai tempat mengajukan gugatan ketika terjadi sengketa antar beberapa negara ya, misalnya merek dari perusahaan Swedia ya, antara seperti contohnya kemarin kasus PT Ratania ya, Katulistiwa itu asal Swedia ya, itu bersengketa dengan dengan salah satu perusahaan di Indonesia ya, itu bersengketa dengan perusahaan Indonesia dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Niaga ya, Jakarta Pusat ya. Jadi masalah hubungan luar negeri itu juga bisa diajukan di Indonesia ya, masalah sengketanya ya, di mana pada saat itu diadili oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sampai di tingkat Mahkamah Agung ya, di mana merek IKEA untuk kelas 20 dan 1 tampak tidak berkaitan dengan pengabaian IKEA sebagai merek terkenal oleh Pengadilan Niaga. Jadi sebenarnya merek IKEA itu milik PT Kedaung Industrial Asal Indonesia ya, di mana merek IKEA ini ya terus menang sampai tingkat peninjauan kembali sejak sengketa tahun 2011 ya, hingga berkekuatan hukum tetap. Jadi bicara pertanyaan tadi mengenai apakah bisa diselesaikan di mana diselesaikan, itu bisa juga diselesaikan di Indonesia, di mana saat itu perusahaan Swedia itu bersengketa dengan merek perusahaan Indonesia ya, PT Kedaung ya. Dalam putusan itu
ya, di mana dibatalkan merek Ikema tadi milik PT Kadaung asal Indonesia, pembatalan merek Ikema asal Indonesia, ya, PT Kadaung, ya, Ikema ya, dibatalkan tadi, ya, sampai 3 peninjauan kembali, ya, dan ingkrah tahun 2014, ya, di mana dimenangkan oleh PT Swedia, ya, dari Swedia tadi memenangkan masalah mereknya, ya. Jadi mengenai sengketa merek antar negara itu juga bisa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Seperti contoh Siap, tadi, terima kasih Pak Dosen. berperkara dan dimenangkan oleh PT, ya, PT dari Australia, dari Swedia tadi, ya, Swedia, gitu. Saya rasa sudah cukup, ya. Nah, sudah sampai 11.30, ya, pukul 11.34. Baik, mohon izin semuanya menghidupkan videonya untuk dijadikan rekapan. Tolong semuanya, biar berapa detik saja, tolong dihidupkan videonya karena Oke, nama Najib. ya Asrama, Ahmad Yani, Galis, tolong dihidupkan dulu. Cuma berapa menit? Nadina, Asrama, ya, ya. Terima kasih, Bu, ya, Bu Dokter, ya. Terima kasih Terima semuanya, kasih. silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih Bu. izin dulu. Iya, makasih semuanya. Ya.